warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Ya, bagaimana, sudah siap belajar hari ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Kalau sudah siap, sebelum memulai materi pelajaran kita, Ibu minta satu orang dulu untuk memimpin doa pagi ini ya. Agung, silakan Agung. Iya, Bu. Baik, teman-teman, untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Agung. Iya. Hari ini semua hadir ya? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Ya. Jadi pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas masalah tentang pola bilangan. Nah, pada pertemuan lalu kita sudah tahu apa yang dimaksud dengan suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan seterusnya hingga yang terakhir dinamakan dengan suku ke N. Nah, dari itu pada hari ini kita akan membahas tentang barisan dan deret aritmetika. Jadi di dalam barisan dan aritmetika itu terkait materi minggu lalu yaitu pola bilangan. Nah, setelah mempelajari materi nanti diharapkan kepada anak-anakku sekalian bisa menjelaskan konsep apa itu barisan dan deret aritmetika, kemudian bisa menjelaskan dan menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmetika. Nah, sebelumnya Ibu sudah share ke grup WA-nya ya. Ada bahan ajar, kemudian ada PPT. Ntar Ibu share screen dulu. Bagaimana? Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Jadi kita Sudah. lihat materi kita hari ini yaitu barisan dan deret aritmetika. Nah, apa itu barisan aritmetika? Barisan aritmetika adalah suatu barisan bilangan yang selisih dua suku berurutan selalu merupakan bilangan tetap atau konstan. Jadi, kata kunci di sini adalah selisih dua sukunya konstan tetap. Kemudian, bilangan yang tetap tersebut disebut dengan beda. Beda dilambangkan dengan huruf B kecil. Nah, coba perhatikan barisan-barisan bilangan di bawah. 1, 4, 7, 10, 13, 2, 8, 14, 20, 30, 25, 20, 15. Nah, contoh yang pertama tadi, 1, 4, 7, 10, 13. Kita lihat polanya. Pada barisan ini, suku berikutnya diperoleh dari suku sebelumnya ditambah dengan 3. Jadi dapat dikatakan bahwa bedanya adalah 3. Begitu juga dengan pada bagian B, polanya adalah ditambah 6, bagian C ditambah dengan min 5, negatif 5. Nah, kita lihat dalam kotak. Secara umum dapat dikatakan sebagai berikut. Jika UN adalah suku ke N dari suatu barisan aritmetika, maka berlaku ini adalah rumus bedanya. UN dikurang UN kurang 1. Dengan kata lain, suku kedua, kalau misalnya kita pakai suku kedua dan ke-1, berarti suku kedua dikurangi dengan suku kedua kurang 1, berarti beda adalah suku kedua dikurang suku ke-1. Nah, jadi rumus suku ke N dari barisan aritmetika adalah UN sama dengan A ditambah N kurang 1B, di mana UN adalah suku ke N, A-nya adalah suku pertama, B adalah beda, kemudian N adalah banyaknya suku. Nah, kita lihat contoh. Tentukan suku ke-8 dan ke-20 dari barisan negatif 3, 2, 7, 12.
Nah, kita lihat dari suku ini yang terletak di awal atau suku pertama adalah negatif 3. Berarti A-nya adalah negatif 3. Kemudian bedanya, suku kedua dikurang dengan suku pertama, berarti 2 dikurang negatif 3, hasilnya adalah 5. Begitu juga jika kita menggunakan U3 dikurang U2, tetap hasilnya 5. U4 kurang U3 juga tetap hasilnya 5. Nah, setelah diperoleh nilai A negatif 3, kemudian B-nya ada dengan 5, kita substitusi ke rumus UN, sehingga didapatkan U8, jadi N-nya tadi 8 ya, kita lihat suku ke-8 yang ditanyakan. Negatif 3 ditambah 8 kurang 1 dikali 5, hasilnya 32. Berarti dari sini bisa kita ketahui bahwa suku ke-8 adalah angka 32. Ya. Berikutnya, deret aritmetika. Apalagi itu deret aritmetika? Jadi deret aritmetika adalah jumlah N suku pertama barisan aritmetika. Jumlah N suku pertama dari suatu barisan bilangan dinotasikan dengan Sn. Jadi Sn adalah jumlah suku pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya hingga ke UN. Contoh 1. Diketahui suatu barisan aritmetika 2, 5, 8, 11, 14. Nah, angka-angka ini jika kita ingin mencari Sn-nya atau jumlah 5 suku pertama, karena di sini ada 5 suku ya, U1, U2, U3, U4, dan U5. Kalau kita hitung secara manual, ini bisa keperoleh 2 tambah 5 tambah 8 tambah 11 tambah 14. Begitupun kalau kita balik, hasilnya pasti adalah 40. Nah, ini masih bisa kita hitung dengan manual. Kenapa? Karena sukunya sedikit dan angkanya kecil. Terus, bagaimana dengan angka yang besar? Nah, bisa kita lihat dari contoh kedua. Carilah jumlah 100 suku pertama dari deret 2, tambah 4, tambah 6, tambah 8, dan seterusnya hingga suku ke 100. Nah, dengan soal seperti ini kita tidak mungkin mencari manual ya, berarti kita bisa pakai rumus Sn tadi. Jadi kita cari dulu A-nya adalah 2, B-nya adalah bedanya 4 dikurang 2 menghasilkan 2, kemudian N-nya adalah banyak suku tadi yang diketahui 100. Kita substitusi ke rumus sehingga diperoleh hasilnya adalah 10.100. Jadi jumlah 100 suku pertama dari deret tersebut adalah 10.100. Ya. Sampai di situ anak-anak ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Darlina mungkin ada yang mau ditanyakan? Agus ya? Iya, Bu. Boleh tidak kalau bedanya itu negatif, Bu? Beda bisa negatif jika angka keduanya suku keduanya lebih kecil angkanya daripada suku pertama. Pasti hasilnya nanti negatif ya. Oh iya, berarti boleh ya, Bu ya? Bagaimana? Ya, pertanyaan Berarti berikutnya, Agus. Ya Bu, Ibu, saya ingin bertanya Ya. Bu, bagaimana Bu jika selisih suku kedua dikurangi suku ke-1 berbeda dengan hasil dari suku ketiga dikurangi suku kedua? Apakah soal itu bisa diketahui? Ya, jadi tadi sudah dikatakan di konsep pertama bahwa beda itu selisihnya tetap atau konstan antara suku pertama dan kedua, 2 dan ketiga, 3 ke 4. Jadi jika ada salah satu suku selisihnya berbeda, berarti itu bukan barisan aritmetika. Jadi tidak bisa kita cari bedanya ya. Oh begitu Bu, baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Bagaimana? Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, pertemuan lalu kita sudah bentuk kelompok ya, terdiri dari 4 orang.
Sudah, Bu. Ya, Iya, sudah, ya, Bu. Bu. Iya, Bu. Ibu sudah share LKPD ya di grup Ya. WA-nya. Ya. Iya, Bu. Ya, Sudah. Jadi, silahkan dibuka LKPD-nya. Sambil Ibu kasih lihat dulu ya. Bagaimana kelihatan LKPD-nya di layar? Kelihatan, Bu. Sudah, Ya, Bu. jadi Sudah di terlihat, Bu. sampul depannya nanti jangan lupa tulis nama anggota kelompoknya ya. 4 Iya, Bu. orang. Iya, Kemudian Bu. ada 2 soal. Yang pertama itu menghitung jumlah suku pertama. Kemudian di sini bisa memakai rumus UN. Yang kedua memakai rumus SN tadi. Saya minta ini kerja ya dalam waktu 5 menit. Kemudian nanti tiap kelompok mempresentasikan hasil dari pekerjaannya. Bisa ya 5 menit? Bisa, Bu. Iya, Ya. bisa, Bu. Ya, silahkan dikerja dulu ya. Ingat, kerjasamanya harus aktif semua ya. Bisa berdiskusi sama teman kelompoknya di WA-nya. Jadi nanti yang Ibu minta dipresentasikan cukup pada poin A saja ya. Karena pada poin B dan C itu sudah mewakili juga, sudah sama dengan poin A cara proses kerjanya. Bagaimana kelompok 1? Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah selesai kelompok 1. Ya, Asmono, sudah bisa presentasikan hasilnya? Bisa, Bu. Bentar, Bu. Ya, silakan, Nak. Saya share buku materi ini ya. LKPD jawaban kami. Ini, Bu ya. Ya, sudah kelihatan ya? Udah, Bu. Ini hasil jawaban dari kawan-kawan nih, Bu ya, dari grup saya, Bu, kelompok saya. Yang nomor 1 ya, Bu ya. Ya. Hitunglah jumlah 20 suku pertama pada setiap deret aritmatika berikut. Yang A, 2, tambah 5, tambah 8, tambah 11, tambah, dan seterusnya. Maka kita langkah pertama cari nilai A-nya, Bu. Suku pertamanya itu 2, Bu. Kemudian selisih atau bedanya itu 5 kurang 2, Bu, sama dengan 3. Karena yang dicari itu jumlah 20 suku pertama, maka N itu 20.000. Kita dari angka ini kita substitusikan, Bu. SN sama dengan N per 2 ditambah 2A ditambah N-1 kalikan B. Ini, Bu, jadinya, Bu, 20 bagi 2 kalikan 2 kali 2 tambah 20 kurang 1 kalikan 3 ya, Bu ya. 20 bagi 2, 10, Bu. Cek lagi, Bu, jawaban saya takut salah, Ibu. Iya. Bu. Ya. 10 kalikan 4 ditambah 19 kalikan 3, Bu, dapat 61. 61 kalikan 10 dapatlah 610, Bu. Ini jawaban kami, Bu. Iya, kemudian, pintar. Lanjut ya, Bu ya. Bagus. Masih bisa lanjut? Bisa, ini, Bu. Ya, yang B, kalau Bu. masih bisa. Yang B, Bu ya. Iya. 50 ditambah 45 tambah 3 tambah 40 ditambah 3 tambah 35. A-nya itu, Bu, itu dapat 50, Bu. B-nya itu 45 dikurang 50, Bu, dapat min 5. N-nya kan tadi jumlah suku ke 20, Bu, dapatlah N itu 20.000. Maka S20 itu sama dengan 20 bagi 2 kalikan 2 kalikan 50 ditambah 20 kurang 1 dikurang 5, Bu. Kalikan 5 maksudnya, Bu, kalikan 5. Iya.
kalikan min 5, 10 kalikan 100 ditambah 19 kalikan min 5, 10 kalikan 100 dikurangi 95, 10 kalikan 5 dapat 50 Ibu. Lanjut Ibu ya. Yang C Ibu ya. Gimana Bu? Ya, lanjut. Lanjut. Yang C Ibu Ya, ya. lanjut. Min 7, min 14, min 21, min 28. A-nya kan suku pertamanya itu min 7 Bu. Selisih atau bedanya kan dapat min 7 Bu. Kemudian N-nya dapat 20 Ibu. Maka S20 sama dengan 20 bagi 2 kalikan 2 kali min 7 ditambah 20 kurang 1 kalikan min 7 Bu. 10 kalikan min 14 dikurang 133. 10 kalikan min 147 maka dapatnya min 1470 Ibu. Ini hasil jawaban kelompok kami Ibu. Iya, bagus sekali, pintar dari kelompok 1 ya. Jadi tadi bisa kita lihat pada jawaban Asmono di jawaban kelompok 1 pada poin B, ini berkaitan dengan pertanyaan Darlina tadi ya. Bisa tidak Bu, bedanya dapat nilainya negatif? Ya, bisa kalau suku berikutnya angkanya lebih kecil daripada suku pertama. Berikutnya kelompok 2. Siapa dari kelompok 2 yang persentase? Ya? Iya Bu, siap Bu. Oke, Saya silakan share Nak. dulu Bu. Sudah terlihat belum Ibu? Belum, ini sementara proses. Ya, sudah ada. Sudah ya Bu ya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok 2 ya Bu ya untuk permasalahan yang nomor 2. Di sini soalnya Bagian A saja ya. Bagian A saja baik, ya, Bu. karena bedanya sama semua prosesnya. Oh, baik Bu. Yang nomor 2, hitunglah jumlah setiap deret aritmetika berikut ini. A, 6 ditambah 8 ditambah 10 ditambah titik-titik ditambah 100. Nah, di sini diketahui dari barisan deret aritmetika di sini suku pertamanya yaitu angka 6, Bu. Ya. Kemudian bedanya ini 2 diperoleh dari suku keduanya ini 8 dikurang dengan suku pertama. 8 dikurang 6, 2. Jadi bedanya 2. Kemudian suku yang dicari itu adalah suku ke N-nya Bu. Suku yang ke N-nya di sini adalah 100. Ya. Nah, suku ke N-nya itu adalah suku terakhir Bu 100. Ya. Nah, suku N sama dengan 100. Nah, di mana rumusnya di sini A ditambah N dikurang 1 dikali B sama dengan 100. Ini rumusnya ya Bu ya. Kemudian suku pertamanya itu kan angka 6. Kemudian N yang dicari ini ya Bu ya. N dikurang 1 dikali bedanya itu kan 2, jadi B-nya 2, kemudian 100 di sini, maka 6 ditambah N dikurang 1 dikali 2, maka hasilnya adalah N kali 2, 2N min 1 dikali 2, jadi negatif 2 di sini, Bu. Jadi di sini 100, kemudian di sini 2N sama dengan 100 dikurang 6 ditambah 2, maka 2N sama dengan 96, karena dari 100 dikurang 6 ditambah 2, Bu. Maka N-nya di sini 48, didapat dari 96 ini dibagi 2, jadi 48. Jadi banyak suku adalah 48. Begitu seterusnya jadi total untuk suku jawaban banyaknya B. 48. Iya, Bu. Iya. Bagus sekali. Terima kasih, Ais. Iya, Bu. Ya, jadi sekira yang lain juga sama ya cara pengerjaannya. Sama, nah, Bu. Kemudian nanti kalau ada yang kira-kira menurut anak-anak yang masih kurang Ibu sampaikan, Ibu sudah share di grup WA-nya, ada video pembelajaran ya. Itu linknya bisa kalian klik. Penjelasan yang lebih
perinci lagi tentang barisan dan deret aritmetika. Nah, dari apa semua yang sudah kita bahas tadi, ada yang bisa memberikan kesimpulan? Agus, bisa kasih kesimpulan, Agus? Ya, Bu. Ya, bisa kasih kesimpulan? Baik, Bu. Ini, Bu, ya, dari kelompok kami ingin menyimpulkan. Jadi, yang pertama ini, secara umum, barisan aritmetika didefinisikan sebagai berikut. U1, U2, U3 sampai ke UN. Untuk N lebih dari 1 berlaku rumus B sama dengan UN dikurang UN kurang 1. Lalu yang kedua, rumus suku ke N dari barisan aritmetika adalah UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Lalu yang ketiga, suku U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah ke UN disebut deret aritmetika. Disebut deret aritmetika ya. Ya, bagus. Nah, jadi nanti untuk lebih terlatih lagi, Ibu sudah share bahan ajar kan di grupnya. Nah, di situ ada soal-soal latihan 4 nomor, nanti kalian kerja di rumahnya, kemudian jawabannya kalian kirim melalui aplikasi Google Classroom ya. Iya, baik, Bu. Iya. Iya, Bu. Jadi pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas masih tentang barisan dan deret, tapi yang namanya lagi barisan dan deret geometri. Jadi tolong sebelum masuk dipelajari dulu ya. Sampai sini masih ada yang mau ditanyakan? Atau sudah paham semua? Sudah, Bu, sudah paham. Sudah paham. Ya, alhamdulillah. Kalau begitu pertemuan hari ini kita sudahi sampai sini ya. Rajin belajar di rumahnya, bukunya jangan diikutkan nganggur ya. Kemudian jaga kesehatan, jangan begadang. Lupakan dulu game-game online-nya ya. Agus ya, jangan dulu main game online-nya ya. Baik, Bu. Ya, Bu. Saya tidak main game online, Bu. Suka lembur malam, Bu. Iya, kalau begitu Agung ya silahkan pimpin kembali doa penutupnya, Nak. Iya, Bu. Baik, teman-teman, pembelajaran sudah selesai. Marilah kita berdoa bersama-sama untuk menutup pembelajaran hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Jadi Ibu cukupkan sampai di sini ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.